DKH, Pak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Kepala BNN, Pak Ibu Nani mengikuti dan mewakili dari beberapa tempat sampah karena hasil terbang dan terpenuhi 4 hari dan mengelola sampah ini Pak. NPWP itu kemudian juga ada yang juga komersial Pak dan hasilnya Pak. Dan ini Pak strategi bukan sampah tapi ini baik yang ke dalam maupun itu yang kita selama ini lakukan. Kalau kita dalam bank ini 3 pulau, ini nanti sampah dari pulau tidak bawa ke Jakarta kembali. Ini untuk di pintu air Manggarai, sekarang di sini Pak. Jadi Manggarai ini benar-benar mengelola sampahnya di sini Pak. Jadi sampah dari Sungai Ciliwung. Menteri Keuangan tinggal dulu sama Pak Gubernur. Pak Gubernur, Bapak kalau responnya membeli atau diatur ke peraturan bumi. Nanti apa? Buat sendiri. Kalau BPPT Pak. 100% BPPT. Iya. Biasa ini kita mengolah sampah setiap harinya 100 ton per hari dengan Pak Prof. Pratik, Menteri PMK, Koordinator PMK yang saya hormati, Pak Gubernur, DKI. Ini kami bertiga reuni ini. Mau nggak jumpa? Pak, tapi jumpa kalau menang enak. Pak ini Menteri Hubungan, Pak Letian Muswaryanto, Kepala BNPB, Pak Wali Kota, Bapak-bapak semuanya. Hari ini tadi kita sudah bareng-bareng melihat di sini. Sebetulnya sudah ada kemajuan pengelolaan sampah di Bantar Gebang ini ya. Ini pakai RDF ya, karena ada pabrik semen jadi ada yang nampung. Ini 2000 ton satu hari ya. Sampahnya sebagian dipisah bisa disuplai ke pabrik semen. Yang lain jadi batu bata tadi ya. Nah, yang di sana juga tadi ada BPPT dengan 100 ton satu hari. Ada juga di Rorotan yang akan segera berfungsi 2.500 ton. Jadi ini sudah langkah-langkah dilakukan oleh Pemprov DKI, Pak Gubernur, bagus sekali. Tapi memang untuk menuntaskan ini ada tadi saya sampaikan mengenai aturan yang harus kita sempurnakan, tidak ada lagi PPP dan lain-lain. Nanti pemerintah daerah cukup menyiapkan lahan Pak. Ya, lahan investor bisa langsung ke SDM beri izin langsung kontrak dengan PLN lebih singkat, dan di situ yang menentukan memang tarif hasil listriknya itu ya, karena untuk energi baru terbarukan tidak bisa seperti umum 8,5 sen atau 13,5, tapi dunia itu kira-kira membeli dengan harga 18 sampai 20 Pak. Jadi nanti kalau impres terjadi ini bisa lebih cepat lagi. Tapi ini sudah banyak kemajuan daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya kira itu teman-teman dan Pak Pratik mungkin menyampaikan. Ada yang APBN, ada yang pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu yang disebut tipping fee itu. Kalau di jumlah sebetulnya Pak Gubernur jauh lebih mahal. Kalau di jumlah ya 13,5 sen dari tipping fee itu jatuhnya ada yang 22, ada yang 28. Nah tapi kalau di satu, tapi itu ruwet, ngurusnya ruwet. Yang untuk DPR, untuk bupati, gubernur rumit. Tapi kalau dia jadi satu, dia bisa antara 18 sampai 20, lebih sipil, lebih mudah. Ya, itu kira-kira. Terima kasih. Kalau dari kami di Kemenko PMK, karena kami memang bertanggung jawab untuk membidangi kesehatan dan juga bencana, pengelolaan bencana, tentu saja isu sampah ini menjadi isu yang sangat penting. Satu adalah jelas berindikasi terhadap kesehatan, dan yang kedua juga ini seperti banjir yang terjadi itu juga salah satu pemicunya adalah sampah selain isu-isu yang lain.
Oleh karena itu kami di Kemenko PMA yang berada di hilir untuk pengelolaan bencana sangat berkepentingan agar mulai dari hulunya di Kemenko Pangan, urusan lingkungan, urusan pengelolaan lahan, tata ruang dan lain-lain, dan juga infrastruktur. Jadi sehingga kami bisa meminimalisir risiko bencana dan juga risiko-risiko kesehatan akibat dari sampah maupun pengelolaan lingkungan yang lain. Pak Gub ini karena Gubernur DKI ini yang menjadi produsen produsen sampah, dan tadi sudah disampaikan sudah cukup banyak kemajuan. Jadi nampaknya Pak Gub akan ada juga langkah-langkah yang spektakuler. Monggo Pak Gub. Pak Wali Kota Depok, Wali Kota Bogor. Yang pertama Bekasi. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada para Menko dan Menteri yang hadir dan kepala lembaga, karena kalau ini bisa tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Menko Pangan, ini akan sangat bermanfaat bagi Jakarta. Jakarta sekarang ini setiap hari rata-rata kurang lebih 8.000 lah sampahnya. Dan dengan proses yang ada RDF di Bantar Gebang maupun Rorotan, mudah-mudahan bisa turun nanti sampai dengan 5.000 sampai 6.000. Tidak cukup. Dan kalau kemudian ada insenerator yang seperti disampaikan oleh Pak Menko Pangan, dan kalau harganya memang sesuai, karena selalu saya dan Pak Pratik ini berdua selama 10 tahun menyiapkan perpres tentang tipping fee. Dari dulu harganya nggak bisa berubah, tetap dari 8, 9, 10, 12, terakhir 13,5. Habis itu ternyata tetap nggak ada yang berani untuk membangun PLTS dengan insenerator. Dan kalau kemudian harganya ada penyesuaian, nanti diatur secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, saya yakin ini menjadi jalan keluar yang sangat baik bagi persoalan sampah bukan hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia. Dan kami sangat menunggu kalau segera bisa diputuskan supaya kita tidak lagi katakanlah hanya membangun RDF. Karena sekarang ini Jakarta sudah punya 2 RDF, kalau tanpa ada perubahan tipping fee tadi, pasti orang akan dengan gampang membangun RDF. Karena apa? Yang membeli ada, yaitu Indosemen, sangat mudah dan ada revenue-nya. Sehingga dengan demikian kami betul-betul sangat menunggu, dan sekali lagi terima kasih Pak Menko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sempat baca berita? Dengarkan saja. Klik text to speech di sindonews.com.